Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian di Bahas MLBB ala Dodo. Kali ini kita akan melanjutkan kembali di match kedua minggu yang ke-6 hari yang pertama antara Alter Ego versus Geek Fab atau Geek Fab versus Alter Ego, lupa. Kita lihat aja ya guys ya. Kalian Geek Fam apakah sudah back on track atau masih dalam setelah pabrik? Dari MPL Arena. Kalau masih dalam setelah pabrik berarti ya gamenya MPL Alter Ego Indonesia ini udah. Season 16 powered by Munton. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. Masuk ke match selanjutnya, balik lagi bersama aku Eterna di Backrooms bersama Nino dan juga Gobs. Dan kita akan bertanya-tanya sedikit sebelum matchnya mereka nih. Udah deg-degan belum nih rasanya? Deg-degan. Deg-degan banget. Deg-degan. Kalau Gobs deg-degan juga? Sama-sama. Sama-sama deg-degan. Tapi kamu kenapa deg-degan kan? Kamu player veteran. Karena bingung ngejawab pertanyaannya apa. Hah? Kan belum ditanya. Kau udah bingung? Nggak, takut aja pertanyaannya. Oh, udah takut. Ya. Gobs takut nggak? Kan aman lah ya? Aman-aman. Aman. Nino, kamu player veteran. Kamu udah aktif dari season 7 sampai sekarang. Itu udah berapa season tuh? 9 ya? 9. Kok bisa sih? Masih haus aja sih, masih belum kayak ngerasa gimana ya, belum ngerasa cukup udah selesai aja sampai sini, belum nyampe situ sih. Belum dapetin apa yang Nino pengen juga, jadi Nino bakal tetap semangat dan berjuang aja sih. Apa yang Nino pengenin sih? Ya juara sih, Juara. apalagi juara ya. Ngasih piala ke Kodel gitu ya? Iya. Akhirnya nggak Soriko lagi? Iya, Jadinya apa? Niko. Niko, keren. aja. Semoga fingers crossed nih buat Alter Ego. Kalau dari Geek, dari Gobs sendiri, kan Gobs udah aktif berarti 2 season. Ada keinginan nggak sih mengikuti jejak Nino kayak aktif season gitu? Terutama iya sih, pengen ngikutin kita dia juga. Karena kan dia dari gold juga, terus pindah XP, masih konsisten sampai sekarang. Ya lo, bilang konsisten loh. Alhamdulillah. Mau bilang apa nggak ke Gobs? Enggak sih, dia juga kayak hero-hero XP-nya mengerikan sekali, makanya kadang di-respect juga sama kita. Iya. Suka di band-band ya? Iya. Oke. Apakah akan terjadi itu lagi mungkin hari ini? Kurang tahu tuh, itu tergantung keputusan coach Kenny aja sih. Oke, benar-benar. Kalau Nino tinggal main aja. Nino tinggal main aja. Kalau dari pandangan kalian berdua, kalau nanya top 3 XP laner di season ini, kalian mikirnya siapa nih top 3? Mungkin dari Gobs dulu. Kalau satu Lutfi udah pasti. Lutfi. Kalau dua Nino. 2 Nino. Tiga Oke. Kin. 3 Kin. Kalau dari Nino? Satu Lutfi, 2 Gobs, 3 Kin. Kok sama sih jawabannya? Beda. Kenapa sih ya setiap kali kita interview tuh kayak pasti saling respect gitu? Beda kan biar Nino gue Iya, bener sih. Soalnya gue kan suka respect hero dia, jadi kayak ya spesial lah kali, spesial juga. Tapi Makanya kalian takut udah aja. pernah lawan kan? Pernah. Terus gimana perasaannya melawan Gobs di lane? Susah nggak sih lawan Gobs? Atau gampang buat Nino? Menurut Nino bisa dibilang susah, enggak, takut ini lagi, enggak gimana ya, enggak yang gampang juga, ya susah lah, susah. Susah. Kalau Gobs lawan Nino? Ya susah lawan dia. Susah. Ya, Oke. kayak kalah kan kemarin. Sama-sama susah ya. Nah, aku pengen nanya juga nih. Nino kan katanya Gobs konsisten. Apa rahasia kuncinya tuh di mana sih untuk menjadi player yang konsisten? Kurang tahu sih ya konsisten atau enggak bisa nilai diri sendiri kan kalau Nino. Cuman ya rahasianya ya mungkin lebih ke arah apa ya, kayak pengen belajar aja sih tiap hari gitu, bangun tidur pengen belajar apa, kayak gitu-gitunya aja sih paling rahasianya. Cuman ya yang dilakuin Nino ya balik lagi kayak nge-rank, latihan, nontonin replay, udah kayak gitu aja. Jadi don't stop learning Iya. ya. Oh sama cari tombol reset kali ya kalau lagi jenuh banget, takutnya burnout. Ya. Harus Reset- ada. Iya harus ada, karena menurut Nino riset itu penting. Riset itu penting ya guys. Kalau dari Gobs nih gimana nih? Gobs season lalu jago banget, semua orang ngeliatin Gobs
Tapi kok season ini mungkin banyak orang merasa kok Gobs mungkin performanya agak sedikit menurun ya. Kenapa nih Gobs? Ya, nggak tahu sih, mungkin karena kalah aja. Karena kalah. Iya, Apa karena sih yang ngebuat kalah gitu sampai sekarang? Mungkin banyak orang yang penasaran juga sih. Mungkin kayak nggak satu pikiran aja sih kita. Kayak masih beda-beda. Ya, kayak masing-masing. Susah untuk disatuin ya. Oke, kalau gitu good luck. Nino, mungkin ada pesan untuk Kodel kalau misalkan menang, ada tantangan apa nggak untuk Kodel? Nggak ada sih, tetap dukung player-playernya aja, tetap seseru itu, nggak usah seru berubah. apa gitu, mukbang apa atau apa? Nggak ada Challenge sih. buat Kodel? Nggak ada sih, tetap support aja. Tetap jadi Kodel Win yang gue kenal lah, tetap lucu. Gitu Tetap aja. lucu. Kalau Gobs untuk fanbase Geek, Ya, tetap dukung kita lah, meskipun kita ya lagi di bawah, tetap dukung kita biar bisa bounce back lah. Oke, thank you so much guys. Good luck juga untuk match selanjutnya. Karena sekarang kita akan langsung melempar kepada Bude. Take it away. Kedua EX Laner telah bertemu, namun mereka harus membuktikan diri di Land of Dawn di leg yang kedua. Setelah Alter Ego berhasil menundukkan Geek Fam di minggu yang keempat, kini mereka harus bertemu kembali untuk kali kedua. Tentu saja harapan besar telah diletakkan ke punggung Alter Ego yang sedang dilanda kemenangan terus-menerus. Berada di posisi yang aman, kali ini mereka tak ada masalah dengan patch baru. Jadi, ini bukan Alter Ego yang kita kenal. Mereka membawa angin segar di season yang ke-16. Sedangkan dari Geek Fam, mereka membutuhkan reset setelah lustrik yang berkepanjangan. Kali ini diharapkan ini adalah momen kembalinya Geek Fam yang digadang-gadang akan di-buff ketika adanya patch baru. Namun itu belum terbukti dari pertarungan mereka yang terakhir. Jadi, kita akan melihat bagaimana kedua XP Lane akan berhadapan satu sama lain bersama dengan kedua tim di laga mereka yang kedua. Namun, sebelum kita melihat bagaimana pertempuran mereka, izinkan Bude mengingatkan bahwa MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by Official Tournament Smartphone, Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Coffee Good Day, dan partner in esports ada Simpati, Dunia Games, Gamesmack, dan juga Good Time. Tak lupa, advertiser kita ada Kacang Sukro dan juga Yoritos. Ditambah supplier Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Guard, dan juga Imaginary. Dan melihat kondisi Geek Fam yang tidak baik-baik saja, baru mengantongi 2 match kemenangan. Lustrik berkepanjangan, akankah mereka bisa menghentikan? Namun, Alter Ego pun sedang mendapatkan momentum. Jadi, langsung saja sambutlah match kedua di hari yang pertama minggu yang ke-6 MPL Indonesia Season 16. Selamat datang kembali di EPL Indonesia, tentunya masih pembukaan week yang ke-6 bersama saya Ranger Mas. KB juga. Tim Kocul, ya jangan. Tolong. Apa itu? Enggak apa-apa. Ini match yang Dikit aja tadi. seru banget ya. Seru banget. Bener-bener, karena akan ada yang dibungkam nanti kayak kami bilang tadi. Nah. Antara Geek Fam atau Alter Ego. Kalau Geek Fam yang dibungkam, ini semakin buruk buat. Itu dia. Kalau Geek Fam yang dibungkam adalah Geek Fam The King Slayer. Gimana caranya The King Slayer akan bersinar kalau dia pun nggak bisa melangkah dari zona merah? Loh, dia memang King Slayer, bukan El Familia Slayer. Salahnya, Geek Fam dibutuhkan untuk mengembangkan para raja. Ketika sang penghantam raja tidak ada, bagaimana? Apakah raja-raja ini akan senang? Nggak tahu, tergantung semuanya dari seberapa cepat mereka ngebeda patch. Alter Ego dengan stigmanya. Kalau ada patch baru, ada tulisan bener Alter Ego. Nah, tapi beda nih buat patch yang beda. sekarang. Itu. Sampai ada yang pernah bilang ya kan, bahkan di kolom komentar udah rame. Coach Age juga udah mengutip, ini Alek ya, romernya Alter Ego. Ini bener-bener kayak kebantu banget sama patch ini. Ya, karena dia kan sebelum patch main Khalid. Ya. Sekarang setelah patch orang pada main Khalid, udah terbiasa. Udah terbiasa, dia udah tahu gimana cara menghandle-nya, mereka sudah tahu cara menghadapi dan mengatasinya. Cuma yang sebenarnya menjadi spotlight aku adalah Nino nih, salah satu orang yang mungkin cukup berawal dari hari-hari yang sulit. Iya. Kenapa? Karena dia berawal dari hari-hari yang dimana Alter Ego masih struggle. Ya. Sampai dia akhirnya terbit, dia buat momen-momen, dia konsisten, tidak rehat. Tapi memang ini adalah salah satu pembuktian dia. Jadi best gold laner,
Rising Star, most improved, dan yang paling cukup menyakitkan menurut aku adalah Alter Ego last player dari season ke-7. Season di mana Alter Ego sempat paling bersinar di season 6. Ini berawal dari Youngstar ya hingga menjadi the last pillar. Karena memang Nino lah satu-satunya seperti yang Oji bilang tadi dari season 7 sampai sekarang untuk Alter Ego yang nggak terganti sama sekali. Kalau ganti role pernah ya nggak sih? Pernah kalau ganti role, tapi ya untuk kesetiaan itu emang ada di Nino sih kebetulan ya. Kayak dari season yang ke-7 di saat semua pemain silih berganti, tutorial yang udah sempat ditunjukkan bagaimana konsistensi yang dia tunjukkan juga benar-benar udah lebih bersinar pas di musim lalu juga. Musim ini, wah, bahkan Alter Ego nggak berada di urutan yang keempat loh. Sekarang Alter Ego berada di urutan yang lumayan atas. Iya. Tapi kalau yang aku lihat Alter Ego sekarang bisa dibilang memang dia kuat untuk menghadapi patch. Mungkin dia tidak terbentuk sama patch. Nggak ada badai lagi sekarang. Nggak ada badai lagi sekarang. buat mereka. Cuma yang mungkin harus lebih improvisasi adalah mereka bener-bener main as a team El Familia lagi. Harus. Karena dari kemarin pas mereka bermain as a El Familia itu kuat sekali. Tapi, banget. tapi kadang tuh ada celah-celah kecil yang mereka akhirnya menjadi sedikit sendiri. Ini Benar. karena AE kan, E-nya early game. Early gamenya fail, Alter Ego pasti bakal susah buat menangin gamenya. Itu yang mungkin masih menjadi celah dari Alter Ego. Benar. Kalau memang semuanya bisa dikontrol dari awal ya. Cuma ya, gue ngelihat sih masih ada loh, sedikit. Iya, gimana caranya naik high groundnya itu loh. Masih ada lah celah-celah dari Pasif Alter Ego AE juga ya. Masih terlalu semangat lah bisa dibilang. Ya itu kayaknya bisa dibilang kembali lagi ya. Habit sih. Habit ya, balik lagi habit yang mereka. Tapi di musim ini aku paling jarang ngeliat itu. Really? Pasif AE. Iya. Gua ngeliat Dibandingkan beberapa musim kali. lalu ya. Kalau musim lalu lebih jelas. Karena kalau menurut aku lihatnya karena konsistensi mereka di early game yang membawa mereka oke langsung diselesaikan. Iya. Terkadang Dan- kan mereka itu terkadang gini, Be, early game dapat. Mid game-nya kadang-kadang suka dibuang tuh. Nah, keuntungan nah mereka kalau tuh. sekarang match-nya beda. Lu udah unggul early game, udah lebih bagus kayak gitu. Udah keep dengan bagaimana punish-nya aja. Karena buat sekarang kayaknya 5 menit awal unggul 3000 itu udah bener-bener kayak wah ini udah bisa end game nih kayak gitu mikirnya. Iya, targetnya juga banyak ya. Kayak di lore pertama bisa dipakai untuk farming, bisa dipakai juga untuk pressure di holy defense. Banyak banget nih sekarang untuk patch terbaru. Tapi ya tadi kita sempat singgung juga untuk roamernya kan dari Alex. Dari Alec yang connect banget sama Nino juga kan. Karena ya mau gimana pun Nino yang udah pasti paling lama di Alter Ego dan dia yang pasti juga bakal menjadi salah satu callernya juga untuk tim. Tapi kalau aku mungkin mau kilas balik pas Nino season 7 kali ya. Kenapa Kan tuh? metanya dia kan metanya waktu itu Golden Fighter. Ya. Nah sekarang cocok juga nih sama Harvey yang sebagai Golden Fighter Alter Ego. Yes. Yang dia bahkan klaim sendiri kalau misalkan dia ya emang lebih power dengan fighter hero. Udah fase, Udah fase. hatam. Iya. Udah selesai katanya main fighter kalau. Atau kayak kita lempar sedikit ke Assassin Benedict. Oke, kita lempar ke arah Benedetta. Ketika ke arah Benedetta ini yang membuat aku penasaran kenapa Nino tidak menunjukkan Benedetta ketika ada hyper carry Samson ditaruh di ada jungle mereka, terus lanernya main Ruby, why not? Dia juga main ke arah Benedetta damage. Ini tuh karena junglernya juga nggak sih? Alter Ego kan Rene, Yazuke, dua-duanya assassin banget nih. Jadi kayaknya nggak ada yang benar-benar utilize. Ya bisa jadi. Kayak hero tank jungle. Kalau misalkan itu mau dimunculin tank jungle baru mungkin Benedetta bisa dipakai. Tapi connectnya ke roamer juga sih, Be. Roman. Karena kalau misalkan tadi XP-nya damage, berarti roamernya harus bener-bener first man-nya banget kan. Kuat banget. Badan kan, tapi Banget. Alec kan dari kemana mainnya Khalil. Nah, ini juga menarik nih. Kalau kita lihat dari El Familia frontliner ya, Alec, gue bisa bilang pro juga dari Navi. Ini salah satu user Khalid. Khalid ya. Tapi tadi ternyata nggak dimunculin. Nah, Setelah 1 week patch berlalu ya. ya mungkin alasannya karena ada chip juga kali ya. Tapi ya menurutku chip matchup lama kali paling mending lah daripada yang tadi kan kalau kita lihat pas Apro menggunakan Minotaur itu kayak bener-bener gak connecting banget. Makanya hero agresif mungkin yang harus kita rekomend untuk Alec terutama sebagai roamer yang betul-betul udah bersinar sekali dan terlihat jelas lawannya adalah ini Big Brand Baloy. Dengan matchup chip juga kan Baloy. Iya, matchup chip dan roamer unique hero pool nomor 1 di MPL ID season 16. Ada 11 hero yang dibawakan. Sebenarnya ya kita tahu lah, kayak tadi kami bilang kali sebenarnya untuk lawan chip bisa-bisa aja. Untuk pressure roamer sekarang, ketika ngelihat roamer ada yang ngebukain vision, menurut gua kalau nggak bisa panis, lakukan hal yang sama. Iya. Bukain vision balik. Sama-sama screening juga jadinya. Sama-sama jadi punya bukan hanya vision, tapi
Tapi gimana cara mereka nggak ke deny rotasi? Oke. Iya, karena ya itu tadi gue bilang. Misalkan let's say Baloy nih, Baloy ngebuka jungle-nya Alter Ego. Oke. Dan Baloy nggak bisa dipanis. Ya mendingan ya dari Alec ngelakuin hal sama, buka jungle-nya Ya, Geek Fam harusnya ya. gitu loh. Sama Sama-sama aja. naik level, Sama-sama naik level, sama-sama ngasih pressure, ngelamain jungler musuh juga. Gue jujur penasaran banget sih apa yang akan terjadi setelah Nah. kegoyangan Geek Fam kemarin. Aku nungguin Dangerous Grace. Karena ada dua hal yang pertama Dangerous Grace Baloy kuat banget. Oke. Dan yang kedua tadi Baloy pemanisnya pakai Lancelot. Tapi sebentar. Itu kalau Baloy main. Halo. Kita nggak ada yang tahu. Wih, main kah? Nggak tahu. main Kan lah. butuh line up-nya. Oke. Mana datanya keluarin? Kita kasih tahu aja untuk line up-nya berarti ya. Di match yang kedua, Mana mungkin boleh Geek Fam main. akan menurunkan 5 player dimulai dari Gobs, Mykits, Aboy, Baloyski, dan Genji. Masih ada Baloy, Big Brand Baloy bertarung bukan hanya dengan lawannya tapi dengan Patch. Mampukah mereka beradaptasi secepat mungkin? Mampukah The King Slayer kembali menggetarkan line up down? Please welcome Geek Fam ID. Sedang beranjak menuju ke atas karena membutuhkan poin lebih banyak. Geek Fam yang terancam tidak lolos ke babak playoff. Kali ini harus membuktikan bahwa diri mereka bisa lebih baik daripada performa sebelumnya. Yap, itu dia. Tapi lawan mereka nih bukan sembarang lawan. Alter Ego, El Familia. 5 member yang akan diturunkan dimulai dari Nino, Yasuke, Hijume, Alex, dan Narvi kali ini. Yasuke yang jadi penyentuh di arah jungle. Mampukah Yasuke dan keluarga Alter Ego meredam keganasan The King Slayer? Mari kita sambut Alter Ego. Semakin dekat dengan babak playoff, Alter Ego betul-betul menunjukkan konsistensi mereka sampai dengan week yang ke-6. Tinggal bagaimana caranya mereka memenangkan match ini dan meningkatkan lagi standar untuk melaju ke babak playoff dengan 6 match win. Karena Alter Ego sekarang sudah mendapatkan 5 total match win. Jadi mereka tinggal mengikuti arus dari sisa week di MPL ID. Iya. Tapi Geek Fam pun pasti gak akan tinggal diam. Karena ini dia untuk para coaching staff peracik dari apapun yang ada di Lane of Down. Untuk match kali ini 5E nih. adalah racikan mereka. Kejeniusan Saver kalau kata si Okopat. Yang sampai hari ini pun membawa Alter Ego dengan konsistensi yang begitu luar biasa. Tapi jangan lupakan juga Coach Stix. Ini menurutku ya, dari dia di MDL, dia benar-benar menunjukkan banyak sekali sinergi. Yang kita udah mulai kayak lupain pelan-pelan. Ya, sinergi-sinergi simpel sebenarnya, Ya, tapi sinergi mematikan. Dan itu sebenarnya yang diperlukan. Back to basic. Ya, back to basic. Iya, kenapa harus ekspor jauh banget kalau yang basicnya aja sebenarnya bisa untungin. Itu dia. Dan sekarang melihat kalau Kara EXP tadi kita sempat bahas Nino, ini berbanding terbalik di mana Gobs dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kita lihat di mana untuk menghadapi Alter Ego, cara Geek untuk bisa mengakhiri streak mereka membutuhkan perbaiki gameplay mereka. Kalau gua perbaiki komunikasi. Ya, C sih, aku juga lebih setuju. Setelah mungkin Komunikasi melihat lah. beberapa video yang ada di channel YouTube-nya Geek, aku merasa komunikasinya dulu yang diperbaiki. Kalau game plan dan gameplay itu bakal mengikuti kok kalau misalkan komunikasinya berjalan dengan lancar. Setuju banget. Komunikasi nomor 1 ya, comms. Karena terlihat banget dari Geek Fam di minggu kemarin setelah patch baru Project Max. Geek Fam tuh kayak bermain individual, gak as a team. Dan apapun gerakannya kalau bermainnya individual itu gak akan connect. Yang tadinya mungkin bisa bener, chance-nya benernya tinggi, tapi ketika nggak dilakuin jadinya ya salah. Apapun bisa salah Apapun gitu kan bisa kalau nggak salah. kompak. Itu dia. Kayak misalkan ada EXP laner maju sendirian gitu, backupnya masih jauh, tapi ternyata EXP-nya nggak ngedengerin damage dealer-nya, itu bakal berpengaruh sekali. Dan ini dia top 5 most assist sebagai EXP laner. Tentu nomor 1 ada di Lutfi, nomor 2 ada di Kin, dan lihat nomor 3 ada Nino disusul dengan Shogun yang poinnya pun sama. 141 total assist dan perbandingan untuk menuju ke yang kelima, Cars 103 poin, jauh banget gapnya. Itu dia 2, 3 dan 4 masih oke lah ya, bisa kejar-kejaran. Iya. Tapi untuk 1 dan 5 ini jauh sekali. Lutfi dan Cars. Astaga Lutfi, Masih jauh Lutfi ya. sekali untuk poinnya untuk dikejar. Upi dah masih ya. Emang tapi dia kemarin final slash-nya gila sih.
Apa yang gak gila dari Upi? Iya, apa yang Iya gak gila sih. dari Lutfi coba? Itu dia. Inisiasi dia on point terus soalnya. Kalau bisa gue lihat agak makin lebih mateng ya. Benar, Kemarin- makin lebih nurunin ego Iya. sih. Kalau Profesor KB kan mateng sebelum ini busuk sebelum mateng. Wah, Kalau itu mateng. Ranger Mas X-Planer kayak Lutfi majunya doang. Skill shotnya miss semua. Waduh, kalau Ranger Mas kayak Lutfi mah ada di MPL dia. Majunya doang. Majunya doang Majunya bener. doang. Saya kan mental dulu. Tapi kalau ngomongin X-Pilen ya, ada Gobs juga nih. Nah. Gobs sempet terlihat sangat bersinar loh season kemarin. Itu yang Minggu gue bahas satu tadi. iya. Minggu satu iya. bahkan. Tapi setelah minggu yang pertama, aku nggak tahu apa yang terjadi di Geek Fam. Oke, ini penting sih sebenarnya kayak karena ini liga kan. Yang paling penting dari liga adalah konsisten. Betul. Kalau mereka nggak bisa konsisten, ya menang di awal pun percuma. Ya makanya itu dia, Geek Fam 2 kemenangan awalnya itu benar-benar cuma pure di minggu 1. Sisanya mereka belum mendapatkan kemenangan sama sekali sampai dengan di minggu yang ke-6 ini. Iya, Ya, iya. tapi sekarang kayak kondisi dari Geek Farm ini mereka harus lebih ingat kalau mereka di kondisi yang berbahaya, mereka di kondisi yang harus memenangkan satu game aja juga cukup menentukan mereka. Dan ini dia map reveal kita. Apakah Dangerous Grass sesuai permintaan KB? Dan tapi kali ini kita lihat Dangerous Grass. Geek Fam dan Alter Ego, ingat dua-duanya power banget di sini. Iya, kelihatan banget ya untuk Alter Ego yang emang mendapatkan Dangerous Grass pertama di MPL. Ya. Dia bisa manfaatin dengan metode pick off Kaja Kagura. Tapi kita Oke. nggak lupa dengan Baloy. Hero-hero Baloy ini hero-hero rumput. Ingat, Hellcard, Natalia ini sangat cocok sekali loh dengan Dangerous Grass. Tapi Hellcardnya langsung ditutup. Itu dia. Ya mungkin sempat Hellcard kemarin ada mengejutkan ya waktu akun pun sempat satu tim sama Baloy. Dia pas main di Dangerous Grass, main Hellcard itu bikin trauma Tuturu terakhir. Saya nonton pas dia dikejar sama Mas Eko. Iya. Gak dapet dan Gak ini dia. dapet. Ya, saya nontonnya pas dia bikin statement lagi. Apa? Ada lah pokoknya. Ada. Bapak Ada harus lah lihat pokoknya. statementnya. Tapi ya ngeliat Jangan dari gitu bandnya. dong. Nanti kan ntar kalau Baloy jadi street, kita bakal bahas di mana? Sorry. Bener, maksudnya ini Kodelwin lagi iris Kodelwin lagi Kodelwin. Halo, Iya, tenang. Kodelwin. Sorry, halo. Salam sapa dulu dong. Iya, tenang. Kita lihat dari Fanny dulu nih. Fanny di band. Arlot dan juga Baxia. Ini memang lebih ke band yang happening ya untuk Ya, sekarang ya. ya, pet Sama sekarang. chip juga ya, jangan lupa ya. Karena ini penting sekali, Dangerous Grass. Sama dengan berarti tempat chipnya benar-benar lebih banyak lagi untuk dia nge-traps. Chusim, first pick. Ini masih belum kelihatan arahnya mau kemana ya untuk gameplaynya. Ya pasti mid utility dan Harit B di atas. Langsung ya. Bersama dengan Bovius, oke. Aku ngerti kalau begini alasannya. Dia emang pengen make sure Kenzinski dapat satu hero yang power banget di laning. Tapi juga nggak yang benar-benar keganggu dengan ada Bovius. Ya, Harit. Tapi dengan Harit first pick di Dangerous Grass, apakah ini tidak berbahaya? Karena masih belum kelihatan juga nih, Aleknya bakal membawakan hero screening atau trap. Sebenarnya gini Be, kalau trapnya pas tim midnya nggak bisa burst, itu dulu. Iya. Jadi mereka harus cari sinerginya bareng di gold lane. Let's say kalau mau main Kaja, Beatrix bisa jadi solusi. Tapi mereka udah punya satu informasi kuat, mid utility membuat Harit seenggaknya bisa gerak. Atau mereka akan membawakan di Shin dulu. Ternyata Granger bersama dengan Uranus. Galak Alter Ego Shin. benar-benar kayak melepaskan begitu aja Lancelot dan juga Yishun-Shin. Angela tapi diamankan. Geek Farm ingin bermain dengan Harit dan juga Shield dari Angela. Ben Esmeralda tapi kayaknya bakal dilepaskan aja karena Uranusnya udah di-pick juga. Ya udah ada Uranus, udah ada Povius. Wah ini Ya Esmeralda bakal bebas nih. Ini Nggak usah di bener-bener combine banget ini bisa kita bilang dari para pasukan tim Geek Farm dengan seluruh absorb damage yang dia mainkan. Lihat dengan adanya Angela, Harit, dan dia bahkan Pompeius, ini bakal menggila banget untuk Alter Ego. Nah Alter Ego sekarang ini udah kehilangan grip di arah EXP. Karena apa? Esmeralda-nya udah sulit untuk bisa di fit in sekarang. Udah Mau nggak bisa taruh di ada slot. mana? Itu dia. Kalau mau banget ya, opsi terakhir jungle. Entah Wah. Uranus ini jungle atau Esmeralda di jungle-nya. Cuman gue rasa Alter Ego dia bukan yang sampai react pick-nya tuh sampai selevel itu sih. Menurut gue itu lumayan ekstrim ya. Karena dia harus benar-benar ngelakuin sesuatu yang mungkin mereka nggak pernah latih di scrim. Hey, quote by lirik ya. Di antara kau dan AE. Benar kan? Benar, itu AE tadi. ya. Iya, makanya tulisannya. Iya. Tapi masalahnya Khalid ditutup nih. Kayaknya ngeh juga kan Alek tadi berbahaya itu dengan rotasi Khalid ini. Ya karena kemarin kita udah tunjukkan loh soal bagaimana cara screening dia. Dapetin level 2 dengan mudahnya juga. Healnya juga ditutup. Berarti ini jungle yang farming dependent.
Dia nggak mau adanya tabrakan di awal, dan Matilda juga gue rasa memang lumayan opsi bagus sih untuk band sekarang. Terlepas dari kalau dilihat di match sebelum kita ya, Navi tadi versus Dewa kurang masuk ya Matilda. Tapi ya nggak bisa bohong juga nih, dari kelilingnya Matilda itu loh. Circling Eagle. Langsung bener-bener bisa ngasih vision, dapat gold, dan di awal dia bisa nakal. Ya, ditambah lagi dengan adanya Guarded Wing ya, yang ngebuat dia bisa tembus tembok juga di early game. Dan cocok sekali untuk escape juga. Iya, mau nggak mau, Geek Fam di sini mengurangi resiko aja lah untuk berhadapan dengan hero-hero yang nyusahin. Wah, ini jungle damage banget nih harusnya. Ishunchin Lancelot masih open soalnya. Ya karena memang ini 4 hero yang nabrakin awal kan. Ya Khalid, Chow, Hilda, Matilda, ini hero-hero yang memang akan masuk ke jungle. Tapi kalau kita putar lagi nih, dari balon Hilda udah di ban, berarti high loss. High loss, Screening. Wow, high loss. Angela, ini sih beratnya udah di arah gold lane-nya juga udah berat ini. Iya. Damage-nya nggak akan cukup, kecuali mereka dari awal ketika Skyfisher-nya udah mau ada dari RV, mereka bantu supaya Skyfisher-nya punya stack. Ini simpelnya gini nih, Nino, let's say Nino Uranus ya. Nino bikin Radiant Armor, kayaknya Nino unkillable deh. Harusnya ya. 4 source magic. Karena magic damage-nya resource-nya cuma dari Harit nih. Dan Haritnya harus menang banget landing-nya untuk Genziski. Karena sekali aja landing-nya imbang, ini Granger-nya bakal luasa banget buat nembakin Hylos dan Povius. Jadi ya satu sepatu top wood saja. Ini udah benar-benar bilangin kurangin 4 damage dari lawannya dan si Samshin ya. Seperti yang tadi kita bilang, mid utility juga soalnya. Oh tapi Grok ini salah satu hero yang nanti bakal ngerepotin Angela juga. Lancelot, yang tadi 2 hero yang sempat kita perbincangkan juga. Aku kira tadinya bakal menuju ke Link, tapi ya Link bakal ngebuat semakin gak ada lagi damage-nya. Ya farmingnya juga lama. Itu dia. Ya, Link adalah assassin yang paling lama dari segi farmingnya dibandingkan dengan assassin lainnya. Jadi itu emang paling penting Lancelot di sini untuk bisa mengimbangi mid game-nya dulu, dan Geek Fam gak boleh kalah early game-nya. Sekali aja mereka kalah early game-nya, ini Nino dengan Uranusnya gak bakal bisa disentuh sedikit pun. Alright, ini dia penentuan juga untuk maju kemana arah dari Geek Fam ataukah malah makin mundur. Mari kita menyaksikan, mampukah Geek Fam meredam keganasan dari El Familia? Atau bahkan El Familia yang akan bersinar kali ini Soebel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Ya ini dia, semakin terpuruk kah? Atau mulai meranjak naik? Geek Fam mereka harus menentukan nasib mereka mulai dari sekarang bahkan. Cuma dari map Dangerous Grass, menurutku nggak ada hero yang terlalu spesifik deh untuk Dangerous Grass ini. Nggak ada hero-hero yang mungkin ngerepotin ya, tapi emang mungkin bagian trap-trapnya aja sih yang kita tunggu. Seberapa banyak nanti trap yang bakal dibawakan dengan hero yang memang komposisinya sangat minim dari segi pick off dan trapping. Oke, veteran kembali lagi ini akan mulai bersinar, dan kalau ngomongin ke arah Alec bisa banget untuk ngebuat Abo ini ke cancel, buat Abo ini kayak terpressure. Yang ditakutkan adalah satu, beberapa waktu belakangan aku sempat melihat Abo ini agak cukup offside untuk ngomongin ke arah positioning. Dan itu jangan sampai terjadi kalau dia pakai menggunakan Angela. Tanpa adanya Aboy, memang tidak mengeluarkan damage, tapi tanpa adanya Aboy, bolong yang dimiliki Geek Fam untuk dari semua lininya cukup besar sekali. Loophole-nya ya. Iya. Itu yang mungkin bisa dimanfaatkan sama lawan-lawannya juga. Karena Angela hard guard itu bukan cuma sekedar shield. Yes. Dia ada movement speed-nya, ada damage-nya, ada heal-nya. Miscalculate. Dan tadi ada Noblade yang tepat. Dia punya papat string yang itu bisa bantu lah untuk dapetin kill. Apalagi udah ada channeling effect-nya ya. Dimana udah kelihatan kapan nanti bakal memberikan efek mobilize. Tapi buat sekarang Balo yang udah mulai melakukan screening di bagian top lane. Cari juga dari Alec-nya. Ini dia yang mungkin agak sedikit membedakan. Dimana Balo tidak terlalu aktif untuk mencari di mana Yishunshin dari Yasuke berada. Sementara untuk dari Alec dia cari di mana Maikin sekarang ini. Kalau gue lihat ya proses Alter Ego ya, kayaknya untuk hidup yang menggunakan Skyfisher nantinya juga nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kali ini kalau ngomongin bang, tapi kan harus ada 2, ada Arfi sama Yujuri. Yes betul, tapi lihat EXP-nya, ini nggak bakal bisa memberikan damage. Ini nanti akan banyak damage kentang. Nah itu, iya damage kentang itu yang berbahaya. All in, sekarat nggak tumbang. Dikira kan tumbang padahal. Iya.
yang harus dihindari ya. Tapi untuk kontes di turtle yang pertama, Magic mau seperti dia buka Magic sendiri. terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Flicker for defensive, tapi lihat di depan sana permasukan dari tim Kickfam. Mereka terperangkap, Loisky masih ada tempo depan permasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan jungle Yasuke. Magic mendapatkan turtle, double kill dan diberikan Nino membuat permasukan dari tim Kickfam. Mereka harus mundur ke arah belakang. Memang pertukaran kali ini Yasuke dan juga turtle, tapi double kill, is it worth it Profesor Lim? Sebenarnya agak sedikit nguntungin buat Geekfam sih karena mereka mendapatkan turtle, tapi aku lebih ke pertanyaan kenapa tadi ketika Pokemon-nya udah siap ya, saya lihat Gobsnya pikir ke belakang. Alright, in pressure. Chevin we trust. Kita lihat di mana Geekfam mendapatkan satu-satunya suara dari Chevin dan untuk Alterigo mendapatkan 5 suara dari Parkeser. Ke depan sana Arti menuju ke arah Mekis, langsung ada Baloyski dilindungi oleh serangan Aboy, tapi dengan 2 ultimate yang keluar untungnya untuk Aboy is okay. Tapi kalau ngomongin ke arah Glorious Path itu penting banget loh. Banyak orang terkadang yang suka lupa Glorious Path cuma buat kabur kok bang. No man, itu satu-satunya skill escape-nya punya dimiliki oleh Atlas gitu loh. Dan sekarang udah gak ada jalan, ditutup begitu saja dan lihat langsung instant kill damage diberikan menuju ke arah Sosok Kandinsky mundur ke arah belakang. Baru kita sampaikan sebelumnya. Karena mau gimana pun kalau nggak Glorious Path nggak bisa kabur juga kan anyway. Wah, orange-nya. Wah, mulai di invade ini yang gue sempat bilang tadi. Karena entah kenapa ya, gue ngeliat dari Geekfam, mereka udah nggak ada shortnya banyak tadi. Glorious Path wave. Oke, spam sedikit terlambat kali ini di spam kayak Glorious Path menurut gue pribadi agak cukup kurang wise ya. Kenapa? Karena ya balik tadi sudah kita bahas. Ini adalah salah satu skill yang iya, Satu-satunya Bang. satu-satunya. Ya kalau boleh jujur ya, kalau mungkin nanti ada buff gitu kan dari Glorious Path bisa tembus tembok itu mungkin dipertimbangkan sih karena kasihan banget kalau ditutup sama Grok kayak begini kan. Wah, itu saya pakai tuh. Kalau bisa tembus tembok saya pakai, nggak apa-apa. Makanya. Hylos Goldland. Hylos Goldland gue Hylos terserah lah. Goldland, iya, Ketiduran dah. Marksman terkuat. Di bumi. Betul. Tapi ya sekarang ngeliat dari Geekfam nih, entah kenapa mereka udah kebuang source-nya tadi, kayak dual ultimate udah kebuka. Heartguard memang cepat dan ditutup jalan buff-nya. Wah, jauh banget. dulu tuh purple buff-nya. Bukan masalah buff-nya doang yang ditutup, lihat apa yang dilakukan Nino. Nino sudah satu level di atas dari kondisi Godlight. Flicker telah dikeluarkan melakukan zoning out kembali. Mereka berhasil mendapatkan Arby. Di depan sana para pasukan dari tim Geekfam, mereka memasang tiba dan lihat Tectonic Charge yang dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka berhasil dibalaskan dengan kehilangan Baloyski. Tapi kalau mereka masih mau lebih kuat sini gak bakal wise untuk mereka. Mereka memang mendapatkan turtle. Tapi lihat Dino terlalu kuat. Zoning out yang dilakukan ini terlalu berbahaya. Tapi tadi keputusan yang bagus banget dari Gobs loh. Dia ngasih satu wave biarin di skip sama dia demi dia jalan duluan. Karena dia tahu kalau dia jalan bareng sama Nino Udah terlambat. dia tuh tahu. Iya, nggak ada poinnya juga kan kalau misalkan dia jalannya barengan sama Nino. Sebenarnya bakal hadir juga anyway. Dan itu dia yang sempat kita bilang tadi di match pertama ya. Kenapa perbedaannya buat sekarang Goldland Fighter bisa Gob sangat coba dipasang di depan sana menuju ke arah Hichume. Berhasil terangkat tapi para pasukan dari tim Geekfam mereka terlalu kuat tembakan Yosuke yang harus ter-take down. Kali ini pertukaran yang tidak sangat adil. Keuntungan makin melambung untuk para pasukan dari tim Geekfam mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari 1000 gold menjadi 900 dan masih terus menurun. Kayaknya harus lebih sabar deh Yasuke. Untuk Itemnya juga, Sanchin yang sekarang ya, karena item juga masih belum cukup. itu dia. Yasuke yang sekarang tuh butuh item, setidaknya butuh level B. damage yang diberikan juga masih terlalu minim kan sebenarnya kalau tadi quick fight. Jadi mau gak mau emang Alterigo kayaknya belum waktunya mereka untuk melakukan team fight sebenarnya. Ada baiknya, memang kita tahu untuk nge-gank ke arah gold itu agak cukup wasting time, wasting skill. Tapi yang dibutuhkan sekarang bukan tentang hanya nge-gank gold dan berhasil, tapi Skyfisher Arfi harus dipupuk. Harus dipupuk. Dua pilihan sih, antara Gang Gold atau Arti yang join. Iya. Itu bisa juga. Karena rata-rata ketika udah ada Skyfierce, biasanya Granger yang akan mencari. Harus lebih aktif. Iya, mau gak mau. Oke, Tectonic Charge dikeluarkan di depan sana. Yasuke langsung ada puncher. Tapi ternyata dengan Hardcan berhasil melindungi perpasukan dari tim Geekfam dari kehilangan Mekis. Alex mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi lihat dengan Cyclone Eye, Flicker for defensive. Alex still survive dari ulting. Tapi apa yang harus kita lihat di sini adalah God akan kehilangan satu poin kill dan jangan sampai itu di tangan dari Arfi. Jangan sampai. Karena God tumbang di tangan Arfi, itu akan ada impact ke arah para Love yang dimiliki. Dan Ino versus everybody bisa di-cover oleh Hejome. Baloyski dengan kondisi tidak memiliki Glorious Path kali ini nggak bisa membuat perpasukan dari tim Geekfam masuk lebih dalam lagi. Tapi Nino benar-benar zoning out, masuk lebih dalam dan Retribution kali ini berada di tangan dari keduanya tidak berhasil. Berhasil diberikan kembali keadaan Candice kita bahkan Hijome
berhasil menutup jalan pula dari Mekin. Nino versus everybody, menutup jalan dari Kaczynski. Dapatkan Gob, berhasil pecah. Sky Piercer di tangan dari Arfi. Oh my god, ini udah mulai satu anak tangga yang dimiliki Alter Ego terlalu kuat 2000 gold team, Bro. Kayaknya memang tadi tujuan dari Alter Ego bukan turtle-nya deh, Be. Memang dia pengen orangnya. Ya pure bait ya dari Turtle. Dan ternyata balik lagi sih emang targetingnya agak sedikit kacau dari Geek Farm juga. Mereka balanya udah nggak ada dan mau nggak mau ya dari Alter Ego-nya yang bakal langsung react cepat. Ya. Kalau kita lihat dari setupnya, emang ini setup yang disengajain biar Nino-nya benar-benar menelan semua damage. Dan nanti teman-teman dari Alter Ego tinggal nge-follow balik aja apa yang bakal dicobain sama Geek Fam dengan fight back dari Gobs yang sebenarnya Angela-nya udah ngerasukin ke belakang dari Maykits yang menjadi partnernya dari Heartguard. Dia lumayan dipertanyakan sih tadi Gops niatnya untuk nge-save kah? Atau memang dia coba kalkulasinya cukup buat ngebalikin? Karena tadi dari jumlah aja udah jelas, dari soft skill jumlah. Iya, soft skill paling jelas, soft skill sih. Karena udah zaman Force juga kan, jadi ya otomatis gak bakal ada damage lagi dari Kaczynski. Bakal berat, bakal nungguin cooldown dulu terlebih dahulu. Buat sekarang Geek Farm kayaknya harus lebih sabar. Karena lihat glowing wand-nya baru on the way nih dari Aboy. Jadi belum bisa buat bener-bener nge-stop Nino dengan Oracle-nya. Oh, kalau yang gue lihat pribadi di sini ngebuat Baloyski berada di dalam kondisi high loss ini sebenarnya nggak masalah. Tapi problemnya adalah ketika dia dalam under, Baloyski ini adalah salah satu tipikal player yang bisa ngebuat momen berubah seketika. Dia Tapi stop sekarang playing dia, dari belakang. iya, nah ini tapi nggak bisa terjadi. Menurut gue lumayan bisa sih untuk Hylos pun. Ya seenggaknya dia emang nggak bisa stun yang banyak gitu kan. Tapi kemunculan Hylos di belakang kadang PR juga. Tuh, kasihan kan Helosnya ditutup sama temboknya Grok. Coba kalau kudanya bisa loncat. Beda mungkin. Tapi untuk dia doang ya. Dia doang. Saya nggak mau Iya. pakai kalau itu. Wah itu agak-agak Saya nggak mau. beda sih soalnya. Kalau yang itu yang kita ngomongin soal Glorious Pathway. Karena dia lebih ke mementingkan regen HP-nya juga dengan movement speed. Dan dimiliki dari Hylos. Lord up. Sinyal dari Alter Ego yang harusnya bakal coba buat take dari Lordnya sekarang juga. Karena Nino, dia masih memiliki badan di depan yang begitu kokoh. Dan sekali lagi buat sekarang yang baru bisa menghentikan regen HP dari Nino ada di Aboy. Oh tapi lihat ini kembali di bait. Bakal coba dipasang mau di-commit untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka memilih sabar. Membalikan kembali kanan dan Sky Mister Challenge sprint di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. 2 point kill tangan dari RP. Triple kill. Looking for triple kill. Looking for Maniaka. Di depan mata karena ada Kaczynski di depan sana. Maniaka. Savage. Looking for sabar. RP. Menggetarkan Nino land senang of langsung down. Nino ya. Savage Polar Alter Ego. Itu dia mencari celah dari kesempatan free hit dari Arvi yang langsung mendapatkan Savage wipe out. Mereka langsung membagi orang semua dari Holy Defense di trigger kecuali yang di top lane. Wow. Ini terlihat Profesor. Terlalu overcommit sih kalau boleh dilihat ya Ranger Setuju, Emas ya. 1000%. Terlalu memaksa dari Geek Fam. Padahal mungkin mereka bisa tarik ulur dulu. Mereka menahan dulu untuk Heartguard-nya. Ketika udah gak ada Heartguard-nya otomatis Alter Ego bisa react. Yasuke-nya udah ngelepasin Lord-nya. Itu menandakan Alter Ego akan mundur. Dan Geek Farm mungkin di sini melihatnya sebagai potensi. Oh, balon? Tapi mereka lupakan. Arfi punya stack Sky Piercer. Dan ini tadi udah sempat gue bahas. Dan halo, ada BTRP Cherry, MPL ID Streamer. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi Restreamer MPL ID yang official. Midlaner dari Bigatron Palembang nih ya. Iya ini wah calon ya katanya ya. Calon. Katanya. Kabita God katanya. Katanya. Tapi ya ini untuk defensif yang ditabrak langsung Lord dari bawah. Tapi bukan hanya itu aja, Hijumi bakal memaksa di mana Baloyski menjadi tergenang sama mereka. Yasuke di sana free hit. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka mencoba untuk melakukan clear tapi tidak mampu. High ground defender yang mereka miliki tidak ada. Tapi mendapatkan satu base turret dengan Lord yang pertama itu worth it total. Kayaknya nggak satu deh karena midnya. Mereka kan coba lagi. Harusnya bisa mereka clear tapi nampaknya mereka terlalu jauh dan nampaknya dilepaskan. Lim, ingat. Ini akan menjadi petaka ketika mereka tidak bisa menggulung 9.000 gold yang sudah dimiliki para pasukan dari tim Alter Ego. Mekin, sekarang Tumal yang bisa memberikan untung yang gak ada Death Sonata. Kalau Arvi tadi nggak sengaja keceplosan Death Sonata, ingat seberapa banyak stacknya Arvi. Itu dia. Full banget sih 70 harusnya ada. Wah nggak mundur Alter Kalau nggak Ego. 60. Mereka terus kasih pressure di base. Mereka tahu mereka masih punya Arvi. Mereka tahu mereka punya hold damage yang cukup besar. Target menuju ke Arvi. Flicker Power Defensive dikeluarkan dan itu balas di sekarang Tombound. Dan Tectonic Charge. Gempa yang dibuat Alter Ego menggetarkan land of dan 2 point kill dari Geek Farm sudah tenggelam. Fokus ke arah base. Gak melihat apa yang terjadi. Dan itu dia di depan mata Arvi. Mereka akan menyelenyapkan
Geek Fam di game yang pertama. One-sided, Alter Ego, one-sided. what a different Alter Ego. One-sided Itu game. dia dominasi penuh Gila, Alter Ego. ngeri sekarang Dengan guys. one-sided game, hampir tidak ada momen dari Geek Fam membalikan keadaan. Mereka Ngeri ya, sekarang. kesulitan untuk membuat apapun Ampun dah. seakan semua gerakan dari Geek Fam terlihat nggak ada sinergi. Dan bahkan jadi semua move adalah salah dari Geek Fam. Kita melihat sebuah sinergi yang begitu cepat, reaction nih yang begitu cepat dari Alter Ego. Sepak. Mereka melihat banyak sekali chain CC yang bisa dibawakan. Gila, ada terutama dari 2 kali Hito dan aja Alex. Lucky Sepak. Dan dieksekusi dengan manis sekali oleh sosok Arvi. Savage players lagi ternyata dengan Granger. Yes, itu yang udah gue bahas dari awal. Kalau memang udah tahu lawannya keras-keras, udah tahu lawannya Angela dengan absorb damage yang banyak, mereka harus pupuk Stuck Sky Mr. RV. Kalau itu udah terpupuk satu aja kelepas, akan menggulung Lim. Tapi itu yang gue bilang, Nino, satu item defense magic jadi unkillable. Kelihatan kan? Nino di depan dengan pede banget, dia kena poke damage dari Angela ya tenang aja. Karena damage Harit juga tenang aja. Agro turret. Dia aja dari awal dia bikin Domi. Terus Oracle, habis itu Radinya baru di item yang ketiga ternyata. Jadi kayak, wow ini sih sebenarnya emang gak ada yang bisa atau gak ada yang cukup damage-nya untuk menghilangkan efek dari Uranusnya Nino. Bayangkan kalau habis tadi Radiant dia Athena Shield. Iya. Atau setidaknya Wow. bayangkan kalau tadi item pertamanya Radiant. Wah. Gila itu dia gak bisa Kalau- diapa-apain. Kalau dari awalnya udah Radian, Gak bisa diapa-apain dia. Nino udah ding ding mak ding ding Udah ya. ding ding mak ding ding udah nggak usah ngapa-ngapain. Wah, tapi Coba mau bener-bener. diapain? 4 source Bisa loh ya. diapain? 4 source magical damage. Ya Itu menurut Harit, gua. Hylos, Angela. Terlalu Oke. banyak kayaknya. Oke, kita tahu ada Starlium, B. Ada true damage dari Haritnya. Tapi ya seberapa sering sih? Dan seberapa besar? free? Iya, Seberapa besar? power pertama pertanyaannya? Terus tadi dia lihat, sekalinya Harit buka zaman Force, udah Alter Ego maunya mundur. Ini Dicuekin. yang tadi gue pertanyakan. Ketika mereka menuju ke arah Lord, Yasuke udah ngelepas. Itu tandanya mereka akan kit. Tapi Geek Fam tetap nyambut. Itu dia. Itu loh. Kayak makanya aku bilang ini terlalu overcommit gak sih? Mereka kayak langsung hard guard, langsung zaman Force, langsung semua resource keluar. Dan itu yang mungkin aku nggak expect kali ya. Kayak awalnya kita expect dengan adanya Harit Angela, ya udah. Kalau nggak ada ultimate Harit atau nggak ada ultimate Angelanya, mereka bakal Nih, mundur kok. Ini momennya lihat. Iya, zaman Force-nya ada di belakang. Lordnya sudah dilepas. Alter Ego-nya coba buat tarik gitu loh, keluar dari zaman Force. Karena mereka tahu ini, ya respect aja damage dari Harit. Sebenarnya ya kalau untuk Hardguard, andai harga dibuka dan salah momennya. So MVP Mereka sebalik. tentunya bukan El sabar lagi tapi El gas kali ini Nino. Yang tadi sempat kita bahas ya, Be ya. Uranus. Tak bisa Yang ini diapa-apain, bisa guys. benar-benar unkillable dan no death ternyata. Unkillable. Ini kita di hari yang pertama minggu yang ke-6 ya. Kita sajikan dengan game dan match per... Sekarang ganti kita ganti ke coach stick aja. Oke, pasti. Dia agak cukup tenang, tapi dia cukup aware, jadi lebih aware. Nah, Oh, waspada. Oh, match-up-nya RP gimana? nah match-up-nya Kenziski. Gua ngeliat dari Kenzie ini lebih ke arah bingung. Bingung. Bingung apa yang harus dia lakukan dari sudut pandang muka gue ya. Dia dibilang sedih, enggak. Terus tertekan sama kekalahan tadi juga enggak. Bahagia juga enggak pasti. Udah pasti kan. Tapi dia agak kebingungan kalau yang dari gue lihat. Masalahnya kemarin waktu aku event sama Baloy yang 5 lawan 5, pertanyaan pertama kita kan kayak, Baloy gimana kabarnya? Jawabannya apa? Gak usah ditanya katanya. Itu kan udah berarti udah tahu sebenarnya. Itu gue lihat dan gue sebagai pakar ekspresif. Nah, sedangkan Alex ini lagi ambis kalau gue lihat dari mukanya. Ambisius. Boy, kembali lagi. Masih dengan kondisi sedang tidak baik-baik, confused. Ini gue ngeliat dari Geek Fam, ini bukan sedih, bukan galau, bukan pusing. Bingung. Ini sebagai pakar ekspresif ya. Iya. Tapi gue ngerti sih mungkin kalau misalkan kenapa kalau Bingung emang bener ya? bingung ya. Ya tapi bingung, yang gue lihat sudut pandangnya Iya, mereka iya. bingung. Kalau memang bener bingung, kayak mereka akan bingung ketika apapun yang coba mereka lakukan di game sebelumnya. Seakan-akan salah. Iya, kayak bener-bener apapun. Kayak mereka dapetin turtle tapi 2 kill musuhnya. Mereka dapetin objektif lagi, turtle lagi, tapi 3 kill, buang spell. Jadi kayak kerugiannya selalu ada di pihak kita. Bro. Dan selalu yang ngebuang resource Apakah juga itu terlalu kosong banyak. lagi nih, guys? Lagi Angela loh, Lim. Yang Nggak oke kosong lah, kita lagi tahu ini. Angela Ya, sekarang kosong udah lagi. 5-20 detik di Kepala ada kosong, aku mau push rank, lanjut Tapi lihat push rank. dampak negatifnya ketika Angelanya udah buang ultimate dan segala macam. Tuh, fight-nya jadi nggak imbang buat Geek Farm juga kan. Minim banget damage-nya.
Pertama dari segi sumber magic damage, walaupun tadi ada 4 ya sumber magic damage-nya. Yang paling tinggi cuma dari Kensiski doang udah. Dan ya gimana lagi ya, karena memang ketika memang satu source magic damage aja ya, toh put satu itu udah benar-benar bikin ganggu. Tapi map kali ini akan ada di River. Expanding River. Ini juga cukup harusnya bisa membantu para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Big Bang untuk yang satu untuk bisa mendapatkan kemenangan, yang satu untuk membalikan keadaan. Tapi semua akan terjadi di lane of dawn. Apakah akan berubah seperti yang kita nyatakan atau malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada? Mari sama-sama kita menyaksikan King Race terlebih dahulu. Ya, ini adalah map para gold laner sejujurnya ya. Oh, enak banget bos. Karena dengan expanding river yang seperti ini akan sangat memudahkan bagi para gold laner tuh hadir dalam tim Eternal. Jujur, bukan hanya hadir, lu selamat. Benar-benar. Ya, untuk Gua selamat. terkadang beberapa kali karena expanding rivers ini tuh menyelamatkan gua. Kan kadang kita kaburnya tuh nggak harus ke sungai kan? Iya. Kita kaburnya ke hutan. Ke jungle. Nah, benar. itu airnya juga ngebut. Benar-benar. Sampai ke jungle Iya, dia sampai akan ke jungle. berdampak. Iya, makanya itu yang terkadang membantu gold laner untuk kayak ketika gold lanernya harus 1 lawan 3, 1 lawan 2. Gold laner seperti saya ini kan 1 lawan 4. Bukan, sabar ya, aku ngerti Lim. Begini, bukan kondisinya dia yang di-ganking, dia yang nyamperin. Oh benar. Beda kan? Dia ngelepas goldnya jadi Bener. goldnya musuh tajir. Betul. Ya itulah. Jadi Oke, bukan oke, dia oke, yang oke. di-ganking 4 orang, bukan. Dia yang nyamperin 4 orang. Tapi kalau varinya My Kids gimana nih? Makanya My Kids sih, di power sih sebenarnya. Salah satu hero yang one of a kind juga kan di tangan dari My Kids. Cuma balik lagi, kalkulasi nih Lim. Jangan sampai udah menggunakan Fanny, mereka langsung insist banget buat mendapatkan turtle yang pertama. Karena ingat, objektifnya Fanny bukan di turtle. Objektifnya adalah point kill di early game. Kayak Fanny 2 buff kill itu sih menurut gua mirip dengan jungle tank ya kalau bisa dibilang. Karena untuk jungle tank yang gua rasa kalau dia clear semua jungle-nya di kondisi dia baru ngambil buff, itu abis duluan buff. Pasti. Makanya kalau Fanny juga menurut gua konsepnya lumayan mirip walaupun jungle-nya lebih cepat. Responnya nih masuk karena mana? Gua pick Alter Ego. Matilda. Juga dan juga Kimi ya. Gila, berani banget ya. Dia langsung mau ambil damage. Nah, tapi ini Alter Ego. Game kedua aku udah lihat nih patternnya dari Coach Saver. Iya. Game kedua tuh mereka selalu tes limit. Mereka kayak selalu ambil Matilda. Mereka coba something. Kayak misalkan mereka mau lawan Khalid, mereka mau lawan Chow, mereka mau tahu limitnya Matilda ini sejauh apa. Di Alter Ego. Ya, limitnya Matilda oke nih, Be. Tapi kalau ngeliat dari situasinya, berarti Matilda ini nggak bisa stopin Fanny. Let's say, Fanny-nya memang dapatin momentum. Itu unstoppable. Bener-bener nggak bisa di stopin, Be. Berarti harus dari pick yang ketiganya ini nih. Alter Ego harus bermain dengan agresif. Apakah tank jungle yang boleh dibawakan? Agar nanti bisa memberikan efek punish di early game, terutama bagi Fanny. Apakah Fredrin yang bakal dibawakan? Walaupun dengan Yazuke yang terlalu tajam dengan assassinnya. Ya. Gua yang penting menurut gua tuh ada satu stopper aja. Daripada Fanny-nya benar-benar bebas ya. Entah itu Chow mungkin, DXP, Matilda mid possible nggak sih, Be? Matilda mid, lagi ada Kimi. Let's say Kimi go, Matilda mid. Tapi kalau misalkan tanpa Kimi, Matildanya aja deh di mid. Sebenarnya possible sih. Menurutku buat sekarang Matilda mid lane pun possible. Support Karena mid emang gitu ya, kan. balik lagi support mid kan. Dan terakhir yang membawakan Matilda mid adalah Super Prince. Tapi tim play-nya itu dibarengi dengan jungler yang emang agresif juga. Ya, jungle yang tank dive. gitu. Iya. Oke. Tapi masuk di fast band yang kedua nih. Gua sempat bilang kalau Alter Ego itu tidak boleh mengikuti hype apa yang terjadi di game pertama. Iya. Hype kalah, hype menang itu nggak boleh. Itu kayaknya mungkin harus mereka lebih develop ya. Karakter mereka nggak? Karakter, memang karakter mereka, tapi kalau untuk berada di posisi season 16 ini, mereka harus sadar. Mereka dalam kondisi yang stabil, bukan stabil, tapi bukan berarti stabil itu tidak bisa tergoyang. Nah kan, seperti itu Lim. Wah, ini ibu negara apa lo ya? Hah? Ibu negara ya? Oh, saya kurang paham, saya lagi drum. itu mah. Karena kalau ngelihat dari bandnya, gue ngerasa ini magic damage perlu diperhitungkan lagi. Iya. Nih, ini gue ngelihat sesuatu yang sama loh. Wah ini berbeda, ini Tiga magic bilang- damage ini. Iya tapi masih ada kondisi yang bisa dibilang Iya. bagus.
Why? Oh, wow. Wow, Alter bro. Ego. Wow. Ini dia, Alter Ego di patch baru teman-teman. Selalu game 2 mereka menunjukkan sesuatu yang bahkan mungkin kita jarang lihat. Dan Ya. Brody yang dibawakan oleh Arvi menandakan bahwa ini stopper effect-nya, Lip. Gue ngeliat ini ada konsepnya, Be. Ya. Karena kenapa? Mungkin ada opsi Moskov ya, kan bisa Moskov. Bisa. Tapi matchup Moskov sama Arif itu gak enak. Itu satu. Betul. Kedua, expanding river menurut gue itu bisa maksimal kalau gold lane ini bukan gold lane yang Bisa nge-dash. No, maksudnya kayak gold lane ini ya bisa Nggak butuh itemnya. bisa join dari turtle pertama, nggak bisa nge-dash juga masuk opsi sebetulnya. Iya. Karena gerakannya akan lebih cepat. Tapi di turtle pertama bayangkan yang hadir bukan Cloud yang biasa kita lihat Cloud kan. Iya, waduh. Yang Tapi hadir Brody, bro. Langsung kena torn apart memory. Itu. Besar ya. Karena bisa dibilang Atau kalau Fredrin. Cloud ini akan kesiksa Kotlin. Iya. Fredrin betul. Dia Kalau nggak badan. Moskov juga kesiksa. Kalau badan kan? Kesiksa Fredrin. semua. Wah, tapi ini butuh satu badan lagi nggak sih? Sejujurnya Uranus sudah oke, Atau Akai. tapi kayak mereka lebih butuh kombinasi yang bisa connecting sama Matilda. Alpha kah? Fredrin? Fredrin sih. Fredrin Alpha bagus di sini. Karena ada Matildanya ini loh yang bikin bagus. Gua tetap Fredrin sih. Fredrin, Akai, dan Wah, Lucas. Lucas. Ini dia. Hero yang bisa dive Itu juga. gunting Main lagi. galak intinya dari Alter Ego. Gila. Iya, ya mereka konsep ngelawan Fanny-nya Dia bisa itu bukan putus. ditangkap tahu. Bisa putusin di tempat. Itu dia bisa langsung ditabrak balik berarti. Bikin Fanny-nya ada di posisi yang gak nyaman. Ya, posisi awkward buat Fanny adalah ketika dia terkena efek mini stun ya. Terutama ada Brody juga di sana, ada Lucas juga. Yang dengan Rasengan yang dia miliki akan sangat mengganggu sekali. Geek Fam akan berhadapan dengan hero yang memiliki heavy CC. Dipadukan Oke. dengan efek support juga. Ini kita bakal menyaksikan Mantap. Geek Farm benar-benar harus bermain as a team. Geek Farm harus benar-benar bermain kembali seperti semula. Karena kalau tidak mampu Alter Ego memenangkan 2-0 tanpa balas Soul. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up. Ini pembuktian ya. Akanlah clean sweep dari Alter Ego. Tapi melihat dari hero-nya, kayaknya ada something yang berbeda nih, Be. Khalid dipakai untuk matchup lawan Matilda, keinget Liquid jadinya. Iya, makanya kan ini sebenarnya draft yang udah pernah kita lihat juga sebelumnya di season 14. Bahwa dengan Khalid ya dia bakal menangin adu pok di River melawan Matilda. Expanding River lagi. Itu gue penasaran di turtle pertama, apakah memang dari Alter Ego ini exploit the map? Atau dia memang Brody-nya sekedar buat defensif dari Van? Ya sebenarnya kalau bakalan jadi menarik sih kalau ini bener-bener kayak dia mau exploit mapnya. Oke, tapi Mawaiski tidak boleh masuk terlalu dalam juga dari Yazuki. What? Walasi tapi gara-gara dimainkan first blood di tangan dari Apoy. Guiding-guidingnya nggak Terlalu overextend untuk satu Little Wonder dan merubah segalanya. Little Wanderer dan nggak dapat. Ya, itu dulu yang tadi harus digarisbawahi. Nggak terlalu mulus lah untuk early game-nya, tapi buat Geek Farm mereka bakal bener-bener leluasa untuk menguasai sungai. Karena ingat Khalid ketemu sama Matilda, udah pasti Matildanya bakal bonyok kalau adu pok lawan Khalid. Apalagi seperti yang kita lihat di awal seperti ini. Udah on the way nih dari Baloiski menuju ke Tough Boots. Dia juga punya konsil nantinya. Lebih mudah untuk menguasai area sungai ketika ada Aboy juga di sampingnya. Dia clear bareng ya, tengah dan gold lane bareng sama Romer. Sambil nyari vision juga. Ya, nyari vision, dikejar-kejar, nyari EXP juga berdasarkan vision yang diberikan. Tapi di PUBG ini harusnya Baloy. Oke, Balhoy bentar lagi berada di level 4 dan bahkan Yazuki akan kesulitan untuk mendapatkan tampil pertamanya. Kita lihat di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan informasi di mana Maggots berada. Dan bahkan di depan sana target Castle terlalu terburu-buru, Maggots memilih untuk mundur. Ternyata Gambling menuju ke arah Turtle akan coba dilepaskan Maggots kah? Kayaknya emang niatnya untuk kebonyokin aja sih, Di. Iya. Jadi nggak emang ada komit untuk heal. Apalagi purple-nya juga habis. Tadi pas banget momennya purple-nya habis. Makanya sekarang setupnya akan sedikit pelan dan akan keburu untuk Magicnya ambil purple dulu. Alright, kita bakal menyaksikan di mana Mawaiski berada di garis depan mencoba untuk melawan Zoning Out. Kenapa kayak ada Nino di depan sana, Zoning Out dan Gap bakal membalikkan balik kanan di depan sana kan Williams yang masih mendapatkan retribution dan apa yang terkait untuk Mawaiski. 3 poin kill hilang dan bahkan di depan sana ada sosok Brody dari seorang Arvi. For the part memory hampir saja menumbangkan seorang Maggots. Almost is never enough. Dan almost wipe out juga. Geek Fam hanya Maggots tadi yang tersisa seorang diri Turtle yang didapatkan juga oleh Alter Ego membuat kerugian untuk Geek Fam. Wah, ini Alter Ego juga langsung mendapatkan poin yang begitu banyak, 4 poin kill ya. Gila, bayar utang langsung. Ini pertukarannya benar-benar gak adil dan Geek Fam
seolah dengan melepaskan satu turtle ini, mereka nggak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Kayak mereka harusnya bisa dapetin beberapa keuntungan nih yang menjadi trade kill. Tapi balik lagi, masih terlalu dini untuk bisa menumbangkan Nino juga sebagai Paloyski bakal coba dipasar, Raging Session from nothing. Membalaskan kembali keadaan dengan tidaknya flicker. Paloyski akan menjadi korban selanjutnya. Apoy, Order Bilius di depan mata, depan Apoy. Kali ini hampir saja di-dive in. Lihat satu hit yang diberikan oleh sosok serang Army. Waduh, dan itu dia. Lihat permainan dari Alter Ego dengan solid. Mantap kitingnya anjir, senang kalian sendiri. This is Alter Ego. Ya kita nggak kaget ketika ngelihat team fight, dan team fight. Dan lagi-lagi mereka menguasai untuk team fight-nya. Wah, sejujurnya sih lebih ke backup dari Alter Ego-nya ya, yang nggak meninggalkan satu sama lain. Mereka tahu, mereka ini adalah tim yang kalau misalkan main berlima dengan Matilda, dengan hero support, mereka bakal superior banget. Ya ditambah lagi Hijuninya punya DPS untuk kali ini ya. Itu dia. DPS-nya cuma untuk utility. Dan sisanya, ini cuma manfaatin aja Lukas sama Uranusnya Ya, buat ngebadan ini. Lukasnya ketika udah jadi rubah, Gob sekali masuk itu kayak mau ada flicker pun udah ikhlas. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena memang udah nggak bisa mundur lagi juga. Tapi ya gue ngeliat juga ada sedikit perbedaan dari game yang pertama. Gifam mereka nggak terburu-buru lagi ya. Cuma memang temponya tetap dikontrol nih sama Alter Ego, dan itu nggak lepas sama sekali. Ya karena kalau misalkan temponya dilepas sama Alter Ego, mereka bakal mengalami kerugian. Ingat ini Lukas, hero early game. Yang harus diutilize di early game juga. Dan sekarang setupnya, bakal diambil sama Geekfam Oke, ternyata. bakal coba di take over oleh Geekfam, permasukan dari tim Alter Ego. Kali ini Geekfam lihat di depan sana, Arfi terperangkap dan bahkan hilang di tengah bumi. Melepaskan menuju ke arah Turtle, lebih menuju ke arah Arfi, apakah ini adalah worth it? Permasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak akan tinggal diam. Target utama mereka secara God, jangan udah berubah menjadi Ruas 9, tapi ternyata belum. Dan di depan sana Nino versus everybody. Tidak bisa bertahan tangan cukup lama, udah berubah menjadi rubah. Buntut 9, ternyata tidak berhasil mendapatkan poin kill satu pun. Itu dia, Unleash the Beast. Masih gagal dan tuh flash combonya bakal digunakan, dibalikin. Dan ternyata di sana Yasuke terperangkap oleh para pasukan dari tim Alter Dibalikin. Membalikan kembali ke dalam serangan Yasuke berhasil mendapatkan Lukas ada damage ke bro. out of nowhere. Ini dia, kita lihat Yasuke. Wow, kekuatan Rasengan yang membalikkan seketika dengan flash combo. Kena dua pemain bahkan. Itu efek knockback-nya annoying banget. Dan damage-nya mungkin itu di luar kalkulasi dari My Kids. Bahkan gue juga lihat itu di luar kalkulasi. Dan War X yang menyelamatkan, emang benar-benar rubah buntut 9 Yasuke. Wah, tapi jujur ya, itu kalau tadi My Kids yang kena flash combo mungkin udah cerita. Oh lihat Hijumi menjadi target utama, Raging Sensor for nothing, namun dengan flicker dan flicky. Dan bahkan Gob sudah mulai terperangkap bersama Paloyski. Yasuke is coming, Yasuke masih terlalu kuat. Kehilangan kembali satu persatu para pemain dari tim Alter Ego. Mereka dikasih makan, mereka dikasih point kill memang gak banyak, tapi satu persatu Lin. Untung tadi para polo-nya My Kids masih keambil ya. Mereka sempat beradu retribution yang dimenangkan oleh My Kids juga. Tapi dari segi item, Heptasis paling damage ini, Be. Ya, full ya. Berarti akan kita lihat mungkin tipe burst damage dan mungkin RV yang bakal ditargetkan nantinya. Tapi kalau dari RV yang menarik malahan, setelah Heptasis dia menuju lagi nih kayaknya untuk langsung menuju ke Malefic Gun. Ya, range ya. Range. Penetrasi. Dia pengen mukul dari Bogor, Be. Iya benar. Dari Bogor jauh ya. Jauh makanya kan, dia pengen dari jauh dan pengen ada tempat yang lebih safe mungkin biar nggak dikejar sama My Kids. Ya, sudah lihat Hijumi tidak memiliki flicker, kali ini mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari My Kids. Lihat the monster from Geek Farm berhasil mendapatkan solo kill. Dia mid lane, benar-benar mengganas. Ini dia salah satu monster kecil yang mengerikan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, bermain dengan sendiri itu tidak bisa untuk di MPL Indonesia. The smiling jungler ya. Dan itu yang mungkin harus dipertahankan. Smilingnya dulu nih. Yang penting senyum jangan hilang. Yang penting senyum sama semangat jangan hilang. Lil Monster kalau menurut gua. The Lil Monster from Geek Farm. Dan tidak bisa dipungkiri, make it. Itu potensinya besar sekali memang. Cuma ini memang waktu farmingnya Alter Ego sih, karena gue lihat Nino pun dari tadi dia akan clear dulu baru join. Mungkin ada gap item yang sekarang udah selesai, yaitu Radiant Armor. Lebih respect sekarang. Baru sekarang akan join into team fight. Dan lihat Turtle selanjutnya, ini nggak akan dikasih free. Ya nggak mungkin dikasih free. Dan lihat Aboy di sana hampir saja terkena tertembus. Informasi dengan lihat tidak ada. Team fight akan coba terjadi, dipaksa masuk ke dalam. Tapi Mekis lebih memiliki pelanggaran Mekis. Berhasil mendapatkan double kill. Menghentikan pergerakan dari para pasukan dari tim Alter Ego, tapi nampaknya Mekis gak mampu. Damage terlalu besar di depan sana. Killan damage tapi Aboy one last chapter finally terjadi. Alek. One last man standing bersama dengan Nino di depan sana dan membuat Aboy tergeletak di depan koridor sendiri.
Tapi ada pertukaran 3-3 B. Dan masih ada. Bakal coba dipaksa. Dipukul mundur karena pelanggan dan Nino masih terlalu kuat. Dan make it. What a play from Lil Monster from Geekfam. Make it dalam posisi Itu abunya Geekfam free, yang under makanya pressure. bisa Dalam mati posisi Geekfam yang mungkin kita melihat tidak ada chemistry dalam permainannya. Make it masih bersinar. Menunjukkan sebuah harapan ya Harapan. bagi Geek Fam. Karena Make-It yang berhasil mendapatkan 2 pemain tadi Lim. Arfi dan juga Hijume. 2 sosok yang kayaknya harus mulai berjauhan gak sih ini? Wow, tapi lihat Make it memaksa flicker Hijume. Oke, tambah lagi tadi sih targetnya langsung kena 2 dan itu kayaknya posisi yang paling awkward ya kalau berhadapan dengan Assassin. Ya antara Arfi dan Hijume harus berjauhan mulai sekarang. Iya, benar-benar. Gak boleh sampai kena bareng ya. Harus lebih respect sih dengan Fanny. Flash combo, Rasengan yang menyakitkan barusan. Tapi ya karena damage juga gak sih dari Fanny-nya? Iya. Jadi pasti sakit. Sementara sekarang kita tunggu nih. Untuk Gold gak beda jauh. Geekfam tampil dengan berbeda daripada game sebelumnya. Ya seenggaknya ada perlawanan yang sedikit lebih menyakitkan di game ini. Ya, to be honest ini Megis yang tidak bisa dipegang aja dan ternyata kita lihat ada konflik gaming, flanking gaming, chapter panel terjadi di bawah sana dari Spectrum. Penanting apa seorang diri tadi menemani. Double kill mendapatkan dan bakal menjadi point kill yang ketiga. Arby masih bisa selamat. Torn apart memory. Wipeout! Berhasil membuat wipeout di bebas kill di tangan dari Yasuke. 2-0 aja, 2-0. Wow, terlalu lama sepertinya tadi jalur untuk memutar dari Baloy X Aboy. Dan akhirnya Make-It tertabrak terlebih dahulu. Waktunya nggak cukup, Be. Ya emang ini flank bukan option ya untuk lawan Alter Ego. Mereka adalah tim yang sekali aja melihat lawannya itu langsung digas. Alter Ego gas kalau kata Ranger Mas tadi kan di game yang pertama. Dan Make-It! Oh my god! What a retribution from Make-It! Mahal. The little monster Geekfam, what a steal, Lord! Highlight di TikTok selama 7 hari nanti. What a steal from Make-It! The little monster from Geekfam. Astaga, tanpa informasi. Make-It maju berdasarkan insting jungle-nya. Gila dia. Dan dia dapat. ya apapun yang terjadi di Geek Fam, percayalah Geek Fam. Lihat Make-It, dia masih berusaha, dia masih menunjukkan bahwa Geek Fam masih ada kesempatan di MPL ID. Oke, Reggie Sessom menjaga belakang Arfi menjadi target utama mereka. Depankan Arfi terteng dan besar dengan Alex. Trackshot full dikeluarkan damage dari surat membantu bermasuk dari tim. Alter Ego membalaskan kembali ke dan double kill. Hey Jume, Sky besar yang dia miliki menjadi target utama bersama dengan Apoy. Walaupun Lord bergerak menuju ke arah top lane, tapi dia 3 pemain dari tim Geek Fam. Mereka porak-poranda. Dan itu dia. Tapi memang aku setuju dengan statement yang diberikan oleh Profesor Kabin. Lihat, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, Make-It selalu memberikan performance yang luar biasa. Sosok yang benar-benar menggetarkan Land of Dawn untuk hari ini. Bukan karena kemenangan di game 1 atau bahkan nanti di game yang kedua ini, tapi karena performance stabil yang diberikan oleh Make-It, the Lil Monster from Geekfam. Lihat perjuangannya, lihat effortnya. Karena sekarang dia udah punya si Halberd dari Make-It, dia ingin mengurangi efek spell fam yang begitu annoying tadi Lim. Sekali flash combo, Respect isi banget. darahnya begitu luar biasa. Oke, dan bisa dikeluarkan, maka coba ditangkap Make-It depan sana. Untungnya nggak ada Flower Path Memory. Bayangkan kalau di situ terkena Flower Path Memory dan targetnya sampai. Make-It akan kehilangan ingatan. Oh ya, hilang langsung pasti ya. Tapi masih selamat dan 3 item offerings dari Make-It. Heptasis, Malefic, dan si Halberd. Anti-regennya udah ada, dia bisa makan hari. Sebenarnya udah cukup ya. Kalau kita ngomongin soal buat sekarang ngomongin damage, tapi tinggal gimana caranya untuk mengeksekusi di bagian belakang. Karena dari tadi kita ngomongin Alter Ego, mereka nggak ragu loh buat makan depannya. Even itu obvious, even itu Fanny yang tanpa penjagaan, mereka bener-bener gas depannya pokoknya. Oke. Harus benar-benar rapih ya. Jangan sampai nanti kejadiannya berbeda dengan konsep gameplay mereka. Yang pasti Make-It bisa split push, itu dulu satu. Mereka bisa manfaatin dari jauh juga. Oke, mereka mencoba untuk memancing di mana Make-It masuk lebih dalam lagi. Nino bisa melakukan zoning. Baloy, dan ada Baloy. Lakukan flick ke body defensive untuk Hijume di arah belakang sana bersama dengan Army. Kazit kita take down dengan damage yang terlalu instan. Apa yang menembak ke arah Hijume, tapi ternyata ada Bilias tidak bisa mendapatkan poin ke atas Hijume. Karena pertukaran sudah cukup adil dapat di depan sana. Yasuke berhasil memporak-porandakan backline dari tim Geekfam. Lihat, Arfi ini Hijume benar-benar kedatangan ya. mengerikan.
Di mana Geek Fam kembali lagi mereka kehilangan karena Mekits. The passing yang sudah dilakukan oleh Mekits. Itu dia tadi Thunder Pass Memory ya. Tapi kiri. Yang menjadi Kalah kiri. eksekutor dari Make It. Sekarang Lord terbuka bebas. Dan lagi-lagi back ranking sepertinya masih belum jadi solusi. Masih belum jadi solusi karena kalau kita lihat fight depannya itu Alter Ego seyakin itu. Lagi-lagi. Mereka lepaskan Lordnya, mereka paksa Maloiski-nya, mereka tahu Maloiski tidak memiliki karena flicker. Masih tidak diselamatkan oleh sosok dari serang God. Lihat kali ini waktu yang terbuang sia-sia untuk Alter Ego berhasil dimanfaatkan oleh Geek Fam. Ya, akhirnya di cancel ya dari Lordnya. Tapi setidaknya mereka satu suara. Gak ada yang tadi masih mukul Lordnya lagi, dilepas langsung semuanya dan reset kembali. Sekarang team fight bisa terjadi. Purple buff dari Make It ini akan jadi zona yang sangat sempurna. Wah, tapi masalahnya kita nggak ngelihat terlalu banyak landing bawah didorong loh. Betul. Sama Geek Fam. Ini yang mungkin harus dicari celahnya, harus dicari window-nya. Mereka nggak kontrol terlebih dahulu dan Nino kali ini sekarang. Memang Aboy akan bisa all-in karena Nino, tapi itu kan membuat sosok dari seorang Hijumi akan free. Jangan lupakan itu. Ini Nino nyari Baloy aja sih, dia nggak mau kena flank lagi kayaknya. Oke, traction pull satu persatu. Maka coba ditutup jalannya Yasuke. Kali ini dalam kondisi Scramble Mountain Power Retribution dan Yasuke masih mendapatkan point kill. Mekets hilang di telat Bumi. Dengan Sky bisa bersama dengan seorang Kandinsky. Tapi nampak ini menjadi bencana untuk para pasukan Team Geek Fam. Mereka bertiga bertempelan dan bahkan kehilangan 4 pemainnya. Oh my god, looking for wipeout. Apa ini one last man standing akan coba ditumpahkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. And wipeout. Ini bencana. Alter Ego kembali menggetarkan Legend of Dawn dan berhasil membuat Geek Fam tenggelam ke dasar klasemen. El Familia mendorong Geek Fam lebih jauh ke bawah. Membuat mimpi buruk dari Geek Fam terus berlanjut. Apalagi dengan memutuskan harapan. Beberapa kali lagi match tersisa berarti untuk Geek Fam. Di posisi yang gak aman, mereka harus mulai berlari sekencang-kencang mungkin dari sekarang. 2 match win, 8 match lose. Tersisa 6 match lagi dari Geek Fam. Dan untuk kali ini terasa berat setelah Alter Ego berhasil membungkam Geek Fam di minggu ke-6, hari pertama kita pembuka untuk minggu yang ke-6. Terlalu tragis sepertinya bagi Geek Fam dengan Make It yang sebegitu dia berusaha untuk bisa carry the game. Tapi balik lagi ini soal team play. Yes. Ya betul, bukan solo play. Tapi Profesor KB, live Itulah. standing applause untuk Mekits. Ya, Betul, seperti kata Profesor KB dan itu juga ada di benakku. Masih niat main. Yang lain kayaknya Do the best. Kayak udah nyerah aja di season ini. Ke penghabisan, melakukan yang terbaik, Dah, menang gitu aja lah belakang, guys. udah sisa Wawancara belakang. udah tak asik dah guys. Thank you semua yang sudah nonton. Kita lanjut di besok karena aku mau langsung push rank nih. Bayangkan kerja keras Ciao. yang dilakukan Make It. Iya.